Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bertemankan secangkir jahe merah. Ini kita akan update. Kita akan review tentang materi Galley Operation. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari beberapa peserta didik secara online. Jadi apa yang akan kita bahas pagi ini in the early morning, bertepatan hari Jumat, semoga menjadi berkah. Pertanyaan dari Mas Radit, salah satu peserta didik Medwis. Pertanyaan tentang seputar Galley Operation. Nah, hari ini kita akan mereview tentang Galley Operation. Pertama, kita akan review tentang kitchen section. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kitchen atau dapur di kapal pesiar itu dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah hot kitchen, yang kedua adalah cold kitchen. Adapun untuk hot kitchen itu dibagi menjadi beberapa bagian. Prinsip dasarnya adalah begini, kalau yang namanya hot kitchen itu melibatkan perapian, kemudian melibatkan pemanas, melibatkan steam atau uap. Langsung saja untuk bagian kitchen section itu ada intermediate, ada garde manger, ada griller, ada potager, ada rôtisserie, saucier, bakery, pastry, kemudian ada butchery, ada pantry. Di mana pantry, atau bisa kita asumsikan bahwa pantry itu adalah dapur mini. Di situ kita ada yang hot pantry dan kemudian ada yang cold pantry. Adapun yang cold pantry kita review dulu dari yang kita sebut paling bawah tadi. Cold pantry itu part of the kitchen preparing all juices and then fresh fruit and then crackers, cheese, bread roll dan sebagainya. Dalam artian cold pantry ini dapur mini yang biasa dipakai untuk menyediakan jus, kemudian buah-buahan yang mana sudah kita ambil dari dapur, kita simpan sementara di cold pantry tersebut. Tinggal ketika ada tamu order, kita ambilnya lebih praktis dari cold pantry daripada kita langsung ke main kitchen atau dapur yang utama. Kemudian ada marmalade, ada jam, ada yogurt, ada susu. Nah, jam atau selai itu disediakan juga di cold pantry. Adapun yang hot pantry itu part of the kitchen preparing all kind of coffee, tea, hot milk, cream, instant coffee dan sebagainya. Jadi kalau hot pantry itu sepanjang buffet counter, sepanjang antrian, di situ ada mesin kopi, ada satu mesin di mana kita bisa memilih. Di situ ada kopi, ada air panas, kemudian juga bisa ada dispenser sebagai tempat milk atau susu. Langsung ke kitchen section, bagian yang tadi disebut ada intermediate, ada garde manger, ada griller, ada poissonnya, ada potager, ada rôtisserie. Jadi kita ulangi lagi. Section kitchen itu sekitar ada 12 ya. Ada intermediate, ada yang panas dulu, ada intermediate, griller, rôtisserie, potager, saucer, bakery, pastry. Kalau yang cold kitchen itu ada garde manger, ada poissonnya, ada butchery. Nah, garde manger ini apa? Garde manger adalah ruangan atau section di kitchen atau bagian di kitchen, di dapur, yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sayuran, vegetable, kemudian berkaitan dengan buah atau fruit, kemudian salad sebuah makanan yang terbuat dari sayur-sayuran juga di prepare di garde manger. Kemudian untuk apa lagi ya, untuk griller
Griller itu adalah tempat yang difungsikan untuk memanggang atau membakar makanan yang bersifat bebakaran seperti sate, steak, ya kurang lebih itu. Kemudian ada intermediate. Nah, intermediate ini merupakan ujung daripada proses makanan itu dikemas. Jadi intermediate itu sebagai pusat platingnya food atau untuk mempresentasikan makanan di sebuah piring. Jadi kalau hari ini menunya adalah tenderloin steak with black pepper sauce, nanti untuk bahan yang bebakaran seperti tenderloinnya itu akan dipanggang di griller. Kemudian kita akan plating di intermediate tersebut. Jadi semua makanan yang sudah diproses di setiap bagian akan berkumpul di intermediate dan akan diracik di atas piring atau plating system. Jadi di intermediate ini akan ada banyak perangkat atau equipment seperti halnya untuk deep frying, untuk stir frying, untuk menumis, untuk merebus dan sebagainya. Contoh, makanan dari berbakaran sudah disiapkan, kita tinggal menaruh garnish ataupun menaruh makanan pendamping seperti kentang. Misalkan kita steak tersebut kita buat dengan misalkan steak tersebut akan kita taruh french fries. Jadi french fries akan digoreng di intermediate, kemudian brokoli sebagai garnish, asparagus sebagai garnish juga disiapkan di situ. Tinggal ditaruh di atas piring. Kemudian untuk poissonnière itu adalah bagian dapur yang fungsinya untuk menyiapkan atau menyimpan all kind of fishes, ikan, or seafood. Kali lagi, poissonnière adalah part of the kitchen preparing all kind of fishes or seafood. Jadi kalau ingin mendapatkan salmon, tuna, ataupun jenis-jenis ikan yang lain yang dikonsumsi itu berada di poissonnière. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa di poissonnière itu bukan area untuk memasak, tetapi hanya untuk menyiapkan. Jadi jenis-jenis ikan yang disimpan di dalam frozen room itu akan kita keluarkan untuk proses thawing. Thawing adalah procedure for unfrozening the frozen food. Jadi kalau frozen food itu kita keluarkan, kita biar meleleh kandungan esnya, itu disebut dengan proses thawing. Nah, kemudian di poissonnière ini kru atau karyawan yang bertugas dia akan menyiapkan sesuai dari permintaan intermediate, dari permintaan main kitchennya. Misalkan hari ini menunya adalah smoked salmon yang mana akan difile dengan ukuran tertentu. Nah, itu dipotong di resize di poissonnière tersebut. Kemudian untuk jenis kitchen yang lain adalah butchery atau butchery. Ada yang menyebut butchery, ada yang menyebut butchery, whatever. Nah, intinya ini bagian dapur yang menyimpan dan mengelola kebutuhan daging, meat. So butchery it is a kitchen for preparing all kind of raw meat. Jadi raw meat di sini adalah daging yang mentah. Adapun daging yang perlu kita ketahui itu ada lamb, itu adalah daging dari kambing. Kemudian ada beef, yaitu daging sapi. Veal itu adalah daging sapi yang muda. Kemudian ada pork atau babi, ada venison yaitu rusa. Nah, di bakery prosesnya sama seperti di poissonnière. Jadi nanti begitu ada orderan dari main kitchen, nanti cook atau asisten cook ataupun galley steward ataupun karyawan yang bertugas di butchery akan menyiapkan kebutuhan tersebut. Akan dipotong sesuai ukuran. Contohnya steak dengan ukuran medallion ataupun escalope. Nah, ada teknik-teknik pemotongan daging. Mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Kemudian
ada bakery dan pastry. Bakery pastry ini semacam departemen atau semacam bakery and pastry ini mensuplai kebutuhan roti, kemudian cake. Nah, perlu kita bedakan bahwa kalau bakery itu menyiapkan jenis-jenis roti tawar atau yang disebut dengan bread. Adapun bread nanti juga masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis seperti white bread, whole wheat bread, rye bread, French bread dan sebagainya. Nah, konsep dasarnya sama. Kalau bakery itu cenderung tawar, tapi kalau pastry itu jenis roti ataupun kue dengan beberapa rasa seperti kue tart itu ada di pastry. Bahkan juga menyiapkan beberapa kebutuhan dessert seperti es krim. Es krim itu biasanya juga dititipkan di pastry. Terkadang beberapa kapal itu memiliki satu ruangan dengan unit equipment yang menjadi satu antara bakery dan pastry. Contohnya oven yang dipakai itu joinan, hanya yang membedakan adalah shift yang ada. Kalau bakery rata-rata mengambil pekerjaan itu di posisi malam hari. Di posisi malam hari mereka akan berproduksi roti tawar untuk mensuplai kebutuhan di pagi hari atau breakfast. Kalau pastry itu cenderung buka atau beraktivitasnya di jam-jam meal hours seperti lunch, dinner. Jadi ketika lunch nanti ada kebutuhan dessert seperti es krim, roti, kue, cake atau kue, ada parfait, itu akan diambil atau disiapkan di pastry tersebut. Apalagi ya, roti shear. Roti shear itu part of the kitchen preparing all roasted food. Jadi dari kata roti shear, dari kata roast itu adalah panggang, dalam arti ada bake, ada roast. Nah, ini sama-sama memasak dengan menggunakan equipment oven. Bedanya kalau roast, makanan yang kita proses atau kita panggang itu dibungkus. Entah itu dengan aluminium foil. Kebalik. Bake itu adalah memasak di oven dengan membungkus bahan yang dipanggang tersebut di oven tersebut. Contohnya dengan aluminium foil ataupun dengan daun pisang ataupun dengan casserole seperti kayak kuali kecil ada tutupnya, kita masak di dalam oven. Jadi kalau beda ya. Jadi kalau bake itu pakai pembungkus makanannya, tapi kalau roast tanpa dibungkus. Seperti ayam panggang, atau ungkep. Ada lagi potager. Potager is part of the kitchen preparing all cold and hot soup. Jadi potager itu istilah Prancis kalau tidak salah, potage atau potage tulisannya. Itu artinya sup. Nah, itu menyiapkan beberapa kebutuhan tentang sup, baik yang hot maupun yang cold. Seperti yang kita ketahui, untuk sup itu dibagi menjadi 3 macam. Satu adalah clear soup atau consomme, yang kedua adalah hot soup, yang ketiga adalah Sup dibagi menjadi 3. Pertama adalah clear soup atau consomme, yaitu kuahnya bening. Kemudian cream soup, yaitu kuahnya tiki, kental. Kemudian yang ketiga adalah chill soup, yaitu sop yang disajikan dalam keadaan dingin. Jadi setelah sop jadi ditaruh di mangkok, kemudian ditaruh di cooler. Nah, pas penyajiannya disajikan dengan keadaan dingin. Jadi kurang lebih untuk kitchen section atau bagian dari dapur, kita ulangi lagi sekitar 12. Kita berdasar dengan teori itu, ada
Kita ulangi lagi, 11 kitchen section itu ada garde manger, intermediate, rôtissier, poissonnière, butchery, bakery, pastry, cold pantry, hot pantry, rôtissier, saucier, potager. Atau kita ulatkan aja. Section kitchen kita ulangi lagi, ada intermediaire, garde manger, griller, poissonnière, potager, rôtissier, saucier, bakery, pastry, butchery, cold pantry, and hot pantry. Demikian kira-kira, kurang lebihnya nanti kita bisa ulik lagi perlahan per bagian. Ini hanya sekedar untuk refreshment, untuk sekedar penyegaran. Kurang dan lebihnya nanti kita bisa tambah-tambah lagi di DM Podcast, di playlist Made with Skill. Gitu guys, thank you very much for your attention. Enjoy your coffee, I got mine, and have a good day. Thank you very much. See you, bye bye.